makna kupu-kupu tadi bisa jadi kupu-kupu yang bagus ya. Wah, jadi makna kupu-kupu yang positif, bukan kupu-kupu yang negatif. Hai guys, selamat datang di podcast hukum Universitas Chokomotro Yogyakarta bersama saya Devina Maria Kristina yang akan menemankan pada hari ini. Nah, ini merupakan podcast pertama dari UKM FH UCI loh teman-teman. Kali ini topik yang akan kita bawa ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman yang lagi nonton juga mungkin bertanya-tanya nih, lebih penting mana sih kuliah atau organisasi? Nah, untuk itu kali ini narasumber kita ada Pak Sahril Fadli SH, SHI MH. Beliau ini menjabat sebagai Kaprodi sekaligus sebagai dosen di Fakultas Hukum UCI loh teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin menyapa dulu. Halo Pak, Halo Devina. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Devina gimana kabar? saya juga baik Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada saat ini di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lah santai-santai aja ya Pak. Gak kayak lagi di kelas ya Pak. Kita ngobrol santai ya. Iya, bisa-bisa Pak. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, menurut Bapak, lebih penting mana sih Pak, kuliah atau organisasi? Soalnya ada beberapa yang bilang lebih penting kuliah, tapi ada juga yang bilang lebih penting organisasi. Menurut Bapak gimana? Baik, oke Devina. Jadi ini memang pertanyaan yang bagus dan memang menjadi problem bagi saya ya melihat banyaknya mahasiswa yang sering juga kuliahnya jadi terhambat. Betul Pak. Karena alasan Organisasi. harus organisasi ya. Ya. Itu saya kira justru harus kita pikirkan bahwa organisasi dengan kuliah itu tidak apple to apple untuk disandingkan ya. Iya. Jadi bukan berarti organisasi itu nggak penting. Betul Pak. Tapi organisasi itu justru menjadi suplemen tambahan nih yang harusnya mendukung kegiatan kuliahnya. Betul. Contoh misalkan kalau kita itu makan pagi pasti ada kadang cemilannya gitu ya. Nah, ini anggaplah cemilan itu organisasi-organisasi itu. Bukan berarti organisasi itu tidak boleh, tetapi menurut saya tidak apple to apple untuk disandingkan dengan kuliah. Nah, balik lagi bahwa adik-adik mahasiswa, ini semua mahasiswa ya, bukan hanya mahasiswa Fakultas Hukum nih. Itu harus menyadari bahwa kalian datang ke Jogja, kalian datang ke fakultas masing-masing di UCY itu untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Betul, kan? Nah, kemudian organisasi itu diikuti, itu justru harusnya untuk menunjang perkuliahannya. Betul. Bukan terbalik, bukan utamakan kuliah, utamakan organisasi, baru kemudian kuliahnya baru nomor 2. Itu enggak menurut saya sih bukan begitu konsepnya. Terus nih menurut Bapak bagaimana sih Pak cara membagi waktu nih untuk kuliah sama organisasi ini supaya keduanya ini bisa berjalan tanpa mengganggu salah satunya Pak? Menurut Bapak gimana? Ya, jadi ketika kita bicara organisasi itu bicara terkait dengan manajemen waktu. Nah, mahasiswa yang dia terbiasa dengan memanage waktunya baik, saya kira ini nggak ada masalah ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagi adik-adik kita yang belum terbiasa untuk memanage waktunya. Jadi saran saya ketika ada perkuliahan dan ada organisasi, tentu yang pertama harus utamakan kuliahnya dulu. Utamakan kuliah dulu teman-teman. Nah, jadi utamakan kuliahnya dulu, baru kemudian organisasinya. Dan pilihlah organisasi yang kemudian bisa menunjang perkuliahannya. Nah, gitu dong. Cara memilih organisasi itu bagaimana Pak supaya yang kata Bapak tadi bisa menunjang skill kita tuh bagaimana Pak? Tips dan triknya Pak. Jadi tipsnya saya kira kita harus melihat apa mindset kita ya. Kalau kita Devina ini di Fakultas Hukum kan? Iya, Pak. Ketika di Fakultas Hukum pasti inginnya output setelah jadi sarjana hukum kan kerja di dunia hukum. Nah, maka ikutilah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum gitu ya.
contoh misalkan di fakultas kita itu kita sudah coba fasilitasi mahasiswa dengan berbagai macam kegiatan mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya di podcast. Kemudian ada juga di kita itu peradilan semu. Kemudian ada pemagangan dan pelatihan hukum. Ada. Kemudian ada pelatihan debat ya, pelatihan debat dan karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah unit kegiatan yang kita buat untuk mahasiswa supaya mahasiswa bisa mendapatkan materi tambahan selain di perkuliahan tentunya. Seperti itu. Terus menurut Bapak nih, organisasi itu wajib nggak sih Pak? Terlebih khusus ini buat mahasiswa yang ada beasiswa nih Pak. Kan di satu sisi kan kalau kita yang beasiswa ini kan otomatis kita harus fokus kuliah untuk IPK kita stabil. Nah itu menurut Bapak gimana? Oke, jadi kalau saya kira organisasi justru menambah pengalaman. Jadi adik-adik yang mengambil organisasi, yang ngikuti organisasi, saya berharapnya yang pertama adalah menambah pengalaman, kemudian tentu mendapatkan tambahan ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya sehari-hari. Tentu kalau kita bicara tentang kuliah dan organisasi, ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh kemudian dibanding-bandingkan. Nah, kalau saya berharap tentunya organisasi yang diikuti oleh adik-adik itu yang menunjang perkuliahannya ya. Jadi seringkali saya melihat, Pak saya nggak bisa kuliah Pak karena ternyata ada jadi jadi MC di organisasinya gitu kan. Itu nggak boleh dong dijadikan alasan. Jadi mahasiswa harus belajar untuk manage, namanya juga mahasiswa kan. Jadi yang membedakan dia dengan siswa ini menurut saya adalah cara mindsetnya. Jadi mahasiswa harus memiliki mindset yang tepat ya. Kapan dia harus kuliah, bagaimana membagi waktunya dengan kuliahnya, itu harus bisa diatur dengan baik. Jangan sampai kuliahnya itu terkalahkan dengan organisasinya. Begitu ya Pak. Terus menurut Bapak ini lebih baik ikut organisasi di dalam kampus atau organisasi yang ada di luar kampus Pak? Kan sama-sama organisasi. Oke. Jadi saya kira sih nggak ada masalah ya, mahasiswa mau ikut organisasi di luar, di dalam. Yang paling penting balik lagi mahasiswa mampu memanage waktunya. Jadi saya yakin dengan kesibukan mahasiswa di kuliah saja sudah cukup menyita waktu ya. Sibuk banget Pak. Nah, tapi apalagi dengan tugas tambahan dan yang lainnya, tentu harus dipikirkan lah baik-baik. Saya tidak melarang. Jadi kalau saya melarang nih nanti saya didemo nih sama mahasiswa ya, dibilang saya melarang mahasiswa ikut organisasi. Enggak, saya tidak pernah melarang, cuma saya selalu menyarankan pilihlah organisasi yang tepat guna kepentingan pribadimu sendiri, bukan kepentingan orang lain. Betul. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak dengan mahasiswa kupu-kupu Pak, kuliah pulang? Oke. Jadi ini istilah yang sering ya, yang lagi sering ngetren nih Pak, kupu-kupu. Ya. Jadi mahasiswa, ada yang bilang mahasiswa gini ya, mahasiswa KKN, kuliah kos ngopi, kuliah kos ngopi gitu kan. Betul Pak. Jadi mahasiswa kegiatannya monoton begitu. Jadi saya kira lakukanlah kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ya. Satu contoh misalkan kalau mahasiswa itu kuliah dan kos kampus selama kegiatannya positif, saya kira sih nggak jadi masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah sampai kos dia tidur nggak ngapa-ngapain. Nah, justru harusnya sampai kos dia buka lagi pelajarannya. Sekarang ini kan masing-masing mahasiswa pasti sudah bawa gadget kan. Nggak ada nih mahasiswa yang nggak bawa gadget. Ya silakan dibuka kembali. Misalkan mata kuliah saya begitu, habis dari kampus kemudian ke kos, dipelajari kembali, dicari kemudian yang yang sekiranya belum dikuasai, sekiranya belum dipahami, itu dicari. Sekarang kan Devina pasti punya laptop, punya HP begitu ya. Nah, bisa Pak. Searching kan,
Beda dengan zaman-zaman saya dan dosen-dosen yang lain dulu ya. Kan susah kita mencari-cari bahan kuliah. Kalau sekarang kan mudah. Nah, saya kira sampai di kos pun tidak jadi masalah. Apalagi kayak sekarang nih, zaman teknologi ya. Mm-mm. Jadi kalau mau berkembang, misalkan bikin podcast di kos misalkan. Waduh. Wah, kan? Keren kan? Buat podcast di Bikin kos. di kos bikin podcast yang isinya adalah mereview mata kuliah dosennya misalkan. Mm-mm. Itu kan menarik itu. Jadi kegiatan mahasiswa walaupun hanya kos kampus tapi ternyata memiliki nilai plus. Ada manfaatnya ya Ada Pak manfaatnya ya. tentu. Nah, terus menurut Bapak tipsnya nih Pak untuk memilih organisasi yang baik itu seperti apa Pak? Yang dimana tuh di dalam organisasi itu kita bisa menjalin entah kekeluargaan, menambah pengalaman, kan juga ada beberapa yang organisasi ini eh, senioritasnya tinggi ya Pak. Nah Hmm. itu menurut Bapak gimana? Nah, jadi kalau bicara terkait dengan organisasi yang harus Mm-mm. dipilih, pilihlah organisasi yang balik lagi kalau Mm-mm. saya tidak mengganggu kuliahmu. Nah, pilih organisasi yang tidak mengganggu kuliahmu dan pilih organisasi yang mendukung kuliahmu, mendukung prodimu. Nah, contoh yang saya contohkan tadi, Mm-mm. misalkan ikut eh, UKM peradilan semu ya, kalau kita Peradilan anak semu. hukum ya. Mm-mm. Jadi nanti kita tahu bahwa dalam proses beracara tahapannya seperti apa saja. Kalau saya besok jadi lawyer, saya besok jadi hakim atau saya jadi jaksa, itu saya sudah tahu oh saya harus ngapain, bagaimana, dan ternyata ilmu-ilmu di luar seperti itu bisa saja tidak didapatkan di dalam bangku kuliah ya. Betul Jadi Pak, bagaimana betul. kita action kan mahasiswa harus Mm-mm. berekspresi nih, Mm-mm. menyampaikan bahwa saya ini misalkan jadi jaksa ya, bagaimana cara saya membaca dakwaan, bagaimana cara saya membaca tuntutan. Nah, yang gitu-gitu kan harus dipelajari dan itu nggak bisa kalau kita tidak praktek. Harus praktek ya Pak ya, Harus melalui praktek organisasi ini ya melalui Pak. organisasi. Maka itu yang saya katakan, organisasi harus mendukung kuliahmu, bukan Mm. sebaliknya organisasi justru menghancurkan kuliahmu. Apalagi banyak nih saya lihat ya, Ya Pak, betul. Devina, itu mahasiswa selalu beralasan bahwa dia sibuk di organisasi. Nah, betul Pak. Pak, saya sibuk di sini Pak. Pak, saya baru habis rapat. Waduh, Jadi saya izin bilang, nggak kuliah ya Pak ya? izin nggak kuliah Pak, saya rapat. Saya bilang, kamu ngalang-ngalain saya rapat aja ya. Waduh, Jadi mengalahkan mahasiswa tuh dosen. kadang lebih sibuk daripada Lebih dosen. dosennya kan. Betul Nah, betul Pak. itu yang harus dipahami Devina. Mungkin nih Bapak bisa menceritakan Mm-mm. pengalaman Bapak dulu nih waktu Bapak kuliah kan, mana tahu Bapak waktu kuliah tuh ada ikut organisasi itu, terus bagaimana Bapak dulu membagi waktunya, gimana tuh Pak Oke. Jadi pengalaman Bapak? saya memang di kampus saya dulu Mm-mm. itu saya termasuk yang aktif juga ikut organisasi, Ah, tetapi organisasi yang saya ikuti saya pas kuliah S1 terutama ya, saya mm-mm. memilah dan memilih. Memilah dan memilih. Balik lagi kepada tujuan saya untuk menjadi lawyer karena saya semenjak semester 5 itu saya sudah target untuk jadi lawyer. Nah, gitu, sudah target jadi lawyer sehingga semenjak semester 3 itu saya sering ikut organisasi-organisasi yang menunjang, alhamdulillah itu banyak organisasi yang menunjang kuliah ya di Mm-mm. kampus, jadi tidak sempat terfokus pada kegiatan ekstra kampus yang tidak ada hubungannya dengan kuliah. Baik, mungkin Bapak bisa nih menceritakan pengalaman Bapak waktu Bapak masih kuliah dulu nih, apakah Bapak ikut organisasi, terus bagaimana nih cara Bapak membagi waktunya Pak? Oke, saya pas kuliah S1 itu memang kuliah sambil organisasi ya, bahkan saya sambil kerja. Tapi yang namanya organisasi, saya sudah sejak dulu sih berpikir jangan sampai kuliah saya terhambat karena target saya kuliah dulu itu kan cepat. Ya, Pak. Jadi 3,5 tahun sudah harus Lulus ya Pak. selesai. Karena saya juga sambil kerja, tapi kerja bukan pokok ya, Mm-mm. kerjanya bukan pokok. Kemudian organisasinya, saya pada saat itu berpikir organisasi yang nggak nyita waktu kuliah. Maka saya pada saat S1 itu lebih ngambil kuliah di dalam ngambil organisasi di dalam Dalam kampus ya Pak. kampus, betul. Jadi bukan organisasi di luar kampus. Ada sebenarnya organisasi di luar kampus, tapi saya ikutnya nggak lama karena saya mikir pada saat itu, waduh, kalau saya ikut organisasi itu Mm-mm. mesti akan Mengganggu ya Pak. menyita waktu Itu kuliah waktu. saya. Gitu. Gitu ya Pak. Nah terus saya ada pertanyaan nih Pak, kan
organisasi ini kan baik Pak untuk menambah pengalaman sekaligus menambah skill kita kan Pak. Sedangkan kuliah juga penting untuk menambah pengetahuan kita. Nah, jadi pertanyaan saya itu menurut Bapak lebih baik mana nih Pak? Ikut organisasi tapi IPK rendah atau tidak ikut organisasi tapi IPK-nya tinggi Pak? Aduh, ini agak Berat ya Pak? agak berat ya. Jadi nggak bisa tuh balik lagi Mm-mm. Vina. Jadi yang namanya kuliah dan organisasi ini nggak bisa di apple to apple kan ya, nggak bisa Mm-mm. disamakan. Mm-mm. Jadi karena memang kuliah atau organisasi ini harusnya menjadi dua hal yang saling mendukung masa depannya kan gitu Mm-mm. ya. Khususnya karena kita bicara kuliah ini adalah target utama kita, karena apalagi kayak Devina kan dari mana? Kalimantan ya? Kalimantan Timur Jadi Pak. jauh kan? Jadi datang ke Jogja, kemudian apa dititipkan oleh orang tuanya Wih. misalkan ke keluarga yang ada di Jogja itu untuk kuliah bukan untuk organisasi. Jadi harapannya tentu mahasiswa itu IPK-nya tinggi, kuliahnya cepat selesai, organisasinya juga lancar, Waduh, wah kan? disikat semua ya Itu Pak. jadi itu sesuatu hal yang mungkin kayaknya duh kok berat banget Berat ya. Pak Jadi ya. harus kuliah, harus Organisasi organisasi, IPK tapi harus IPK stabil. harus stabil bahkan bisa cum laude Wih, begitu ya, bukan kemelut ya. Jadi kadang kita itu amin. kan mahasiswa itu ternyata ketika dia kuliah yang dia pikirkan targetnya adalah IPK tinggi. IPK tinggi. Banyak juga saya ngelihat fenomena teman-teman IPK-nya tinggi tapi ternyata begitu di Lulus. lapangan eh, lulus susah nyari kerja juga. iya Jadi Pak, IPK nggak tinggi menjamin belum sih Pak. tentu. Tapi jangan berpikir IPK itu nggak Iya, penting ya. Jadi IPK itu tetap penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa mampu menciptakan ruang untuk dia bisa berkembang. mm-mm. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat istilah-istilah di anak muda kita ya di kampus, ada mahasiswa sebagai eh, agent of change begitu ya, agen perubahan. Nah, agen perubahan ini tentu merubah, bukan merubah orang lain tetapi bagaimana merubah dirinya dari yang belum baik menjadi yang baik. Jadi kalau ada apa namanya istilah itu, hari ini itu harus lebih baik dari Dari kemarin, nah hari esok harus lebih baik dari hari ini ini. ya, kayak gitu. Betul sih Pak. Nih, tapi ada juga kan Pak orang yang udah lulus S1 nih Pak. Dia bingung nih mau cari kerja Hmm. apa. Terus lanjutlah dia S2. Nah, kita contohkan aja mungkin dia ngambil di desain. Dia lanjutlah dia di S2, dia lulus, bingung nih juga mau cari kerja apa karena menurut dia mungkin sudah merasa tinggi nih dalam tanda kutip ilmunya. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya itu kan jalan hidup orang tuh kan berbeda, Pak. Tapi apa Hmm. pendidikan tuh tidak 100% kan membuat kita sukses. Nah, jika kuliah itu penting menjamin kesuksesan, bagaimana peran tenaga pelajar ini dalam meningkatkan kualitas mengajar, Pak? Jadi kalau kita bicara bahwa satu-satunya kita mendapatkan ilmu itu dengan kuliah, Mm-mm. menurut saya mindset itu harus dirubah. Bahwa salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu adalah kuliah, iya betul. Mm-mm. Maka salah dua, salah tiga, dan salah yang lainnya itu adalah dengan kegiatan yang lain, salah satunya organisasi. Nah, ketika mahasiswa atau siswa yang ingin menjadi mahasiswa kemudian berpikir, kalau saya kuliah di universitas itu karena dia terkenal dan kemudian dia bisa menjamin saya, mesti orang akan kuliah di situ dong, Iya, ya betul, kan? Pak. Ya kan? Mm-mm. Karena kuliah atau universitas itu sebenarnya tidak bisa menjamin kesuksesan, Devina. Yang bisa menjamin kesuksesan itu tentu adalah dirinya sendiri ya. Kualitas diri sendiri ya, Artinya Pak. ya kalau dia mau berusaha, dia mau mencari relasi ya. Jadi kalau bagi saya ketika kita kuliah, nah, itu paling penting kita bisa meningkatkan kemampuan kita, baik itu yang sifatnya soft skill ya. Jadi Skill. bagaimana dulu di kampung misalkan nih, saya belum bisa komputer, begitu saya kuliah saya harus bisa Bisa komputer. komputer, Kemudian saya bisa berbahasa public speaking ya, Inggris Pak. gitu Mm-mm. misalkan ya, public speaking yang baik dan seterusnya. Nah, jadi itu yang Mm. harus kita pikirkan, bagaimana meningkatkan soft skill lah. Kemudian bagaimana kita mendapatkan relasi. Nah, jadi relasi itu kan dengan kita organisasi, tentu Devina misalkan organisasi itu kan akan mendapatkan teman yang banyak. Betul, Teman itu Pak. adalah relasi. Bisa saja kemudian pada saat Devina itu sudah lulus, justru mendapatkan pekerjaan dari informasi teman misalkan, itu relasi. Betul, betul, Pak. Maka ketika kita berpikir bahwa
kuliah itu hanya satu-satunya tempat mencari ilmu, ilmu. menurut saya itu harus dirubah mindsetnya. Salah satu, salah dua, dan yang lainnya tadi itu adalah organisasi. Tetapi penting kita kuliah karena memang kuliah salah satunya adalah kita mendapatkan formalitas ya, dengan gelar Benar. ke depan kita bisa mudah mendapatkan pekerjaan kan gitu kan. Betul Pak. Nah, terakhir nih Pak, motivasi nih Pak buat teman-teman nih yang lagi nonton, yang lagi menjalankan kuliah sambil organisasi, bagaimana supaya mereka tuh bisa semangat gitu Pak. Oke, baik. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada begitu kan. Jadi kalau bicara motivasi, mulailah motivasi itu dari diri kita sendiri. Dari Jadi sendiri. ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, maka kita akan menjadi motivator bagi orang lain. Nah, contoh misalkan Devina punya adik misalkan ya, ketika melihat kakaknya sukses, adiknya ingin dong, wah aku ingin kayak kakak aku tuh sukses juga. Nah, maka Betul. kita saling memotivasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa menjaga kualitas diri kita. Menjaga kualitas diri kita dengan ilmu. Nah, dengan ilmu, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu? Yaitu dengan berinteraksi secara maksimal. Salah satunya dengan kuliah. Dan kuliah. Dan salah dua dan salah tiga tadi itu dengan salah satunya organisasi. Gitu. Nah, so guys, jadi kuliah dan organisasi ini tuh bukan untuk dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena kuliah dan organisasi ini merupakan kegiatan yang positif. Jadikan kuliah ini sebagai kaki kanan dan organisasi ini sebagai kaki kiri, di mana kita nih bisa melangkah dengan kedua kaki tersebut yang akhirnya seimbang. Nah, wah, tidak terasa ya Pak, sudah banyak sekali nih pembahasan yang sudah kita bahas ini, dari pentingnya kuliah, organisasi. Jadi bisa jadi pengetahuan juga nih buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, untuk itu terima kasih banyak ya Pak Ya, sudah sama-sama bersedia. Devina. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe karena masih banyak nih podcast-podcast UKM dari Fakultas Hukum yang lebih menarik untuk siap ditonton bagi teman-teman semua. Saya Devina Marikisna pamit undur diri.